keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita bisa berkumpul lagi, beribadah di rumah masing-masing. Kita sudah tiba di minggu terakhir Mei 2021, tepatnya hari ini di tanggal 30 Mei. Mari kita semua mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan, karena itu mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengawali kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Mari kita puji Tuhan dengan segenap hati kita. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Kebaktian raya minggu ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah nas pembimbing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dari hari ke hari. Hingga saat ini kami ada semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Baik itu dosa perkataan, pikiran, sikap atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, di dalam segala kerendahan hati, di dalam segala kesadaran kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa. Dan kami memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami. Engkau menyucikan kami supaya kami layak ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami percaya sebagaimana kebenaran firman-Mu. Ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa, maka Engkau menyediakan pengampunan bagi kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau senantiasa mengampuni kami. Engkau menguduskan kami. Engkau melayakkan kami untuk kami datang kepadamu beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah mengampuni kita, bahkan memberikan kita jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu mari kita bersukacita, kita bersyukur dan kita memuji Tuhan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Mari kita semua bersukacita. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memperoleh kehidupan kekal
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita naikkan pujian. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Mari kita dengan segala kerendahan hati, kita memuji Tuhan, mempersiapkan seluruh hidup kita untuk menerima firman-Nya, untuk menikmati firman-Nya, firman yang hidup. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita dengan segala kerendahan hati menaikkan pujian kita, menyembah Tuhan. Dia adalah juru selamat satu-satunya yang berkuasa atas seluruh hidup kita, yang menjamin keselamatan kita. Karena itu puji Dia, sembah Dia. Naikkan segala pujian dengan segenap hati. Pandanglah kepada Yesus. Dialah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Maka mari kita berjanji, mari kita berkata, kalau aku hidup, aku mau hidup bagimu. Biarlah hati kita tetap hanya tertuju kepada Tuhan, hanya menyembah Dia. Katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup,
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Dan tibalah saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu juga berkenan menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Tuhan menolong kami semua, baik jemaat yang mendengar, demikian pun hamba-Mu, supaya kami sama-sama diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing, dan kita akan membaca Injil Yohanes pasal 3, ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Yohanes pasal 3, ayat 17 sampai 21, demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita bersyukur sampai dengan saat ini Tuhan memimpin kita. Kita sudah berada di minggu terakhir Mei 2021. Dan saya berdoa, juga senantiasa berharap Bapak Ibu tetap memiliki gairah, memiliki semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, tetap bersemangat ya. Puji Tuhan. Tema kita, Allah Sang Terang dalam kegelapan dunia. Itulah tema yang diberikan oleh PGI yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita membaca kitab Injil Yohanes, maka kita akan mengetahui atau menemukan bahwa tema utama dalam Injil Yohanes itu berbicara tentang hidup atau kehidupan. Tentu bukan saja hidup di dalam kesementaraan, tapi berbicara tentang kehidupan yang kekal. Maka salah satu hal yang sangat penting atau yang paling penting untuk kebutuhan hidup itulah terang. Jikalau terang tidak ada, maka tidak ada kehidupan. Selain itu tentu ada udara, air, makanan, dan lain-lain. Semua itu merupakan hal-hal yang sangat penting di dalam menopang sebuah kehidupan. Saudara, terang membawa kepada kehidupan. Sedangkan kegelapan atau gelap itu menuju kepada kematian, bahkan kebinasaan. Istilah terang di dalam Injil Yohanes itu dikenakan kepada Allah. Pada Allah Bapa, tapi juga kepada Yesus, dan juga kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan istilah gelap atau kegelapan itu selalu menunjuk kepada dunia, termasuk manusia yang sudah dikuasai dosa, tetapi juga menunjuk kepada iblis yang disebut sebagai penguasa kegelapan. Kembali kepada tema kita.
Allah sang terang dalam kegelapan dunia. Melalui tema ini kita akan belajar ada 3 hal penting yang saya akan bagikan. Pertama, manusia berada dalam kegelapan dunia. Jikalau kita mengamati Injil Yohanes sekali lagi, maka kita akan menemukan bahwa Yohanes, sang penulis Injil Yohanes, menekankan adanya kontras, adanya perbedaan antara terang dan gelap. Misalnya kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5, di sana dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam pasal 3 ayat 19 yang tadi kita baca, di sana juga dikatakan terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jikalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, sebagaimana tadi saya baca di dalam nas pembimbing, saya baca sekali lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia disebut penuh dengan kegelapan. Tentu karena dosa. Maka manusia oleh karena sudah tercemar, terpolusi oleh dosa, maka manusia juga berada di dalam kegelapan. Manusia di luar Yesus. Ketika Injil ini ditulis oleh Yohanes, ya tentu juga kita sedikit belajar dari sejarah. Ada masa sekitar 400 tahun setelah perjanjian lama, setelah Malyaki menuju kepada perjanjian baru. Maka masa itu juga disebut sebagai masa gelap atau masa kegelapan, karena selama 400 tahun tidak ada nabi yang berbicara, tidak ada nabi yang berfirman pada masa itu. Maka Yohanes ketika memulai menulis Injil, memulai dengan adanya terang yang memang kontras dengan kegelapan. Yohanes memberikan penegasan bahwa tanpa terang tidak ada kehidupan. Jadi ini bukan saja berkaitan dengan kehidupan secara fisik, kehidupan secara jasmani, tetapi juga berbicara tentang kehidupan rohani. Bahwa karena dosa, manusia berada di dalam kegelapan. Karena dosa, manusia sudah terputus secara relasi dengan Allah. Sehingga manusia berada di bawah penghukuman, berada di bawah murka Allah. Dosa sudah membutakan mata rohani manusia, sehingga tidak pernah bisa melihat terang. Yang ada adalah, sebagaimana yang kita baca tadi, bahwa manusia dikatakan lebih menyukai kegelapan, lebih menyukai dosa. Dan tentu saja bahwa dosa ini menuntun manusia ke dalam kebinasaan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia berada dalam kegelapan dunia. Manusia berada dalam kondisi yang disebutkan rusak total. Tidak bisa tidak berdosa. Itulah kondisi manusia di luar Tuhan Yesus. Yang kedua, kita akan belajar bahwa Allah sang terang datang ke dalam dunia. Tadi yang pertama disebutkan bahwa manusia berada dalam kegelapan dunia, sehingga tidak satupun yang bisa keluar dari sana. Maka Yohanes memberitahu kepada kita bahwa Allah adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5 di sana dijelaskan oleh Yohanes bahwa Allah adalah terang. Allah yang adalah terang, kemudian disebutkan dia datang ke dalam dunia.
Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Lalu dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini bahwa disebutkan Allah Sang Terang telah datang ke dalam dunia melalui inkarnasinya. Inkarnasi di dalam Yesus Kristus. Ayat 14 yang tadi sudah kita baca. Lalu kemudian Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Akulah terang dunia. Yohanes pasal 8 ayat 12. Kata akulah di dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah ego eimi. Kata ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14, ayat 15, di sana disebutkan, akulah aku. Aku adalah aku. Dan ini adalah padanan yang sama ketika Yesus berkata, akulah terang dunia. Selain daripada akulah terang dunia, masih ada ungkapan aku yang lain yang disebutkan oleh Yesus. Akulah gembala, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah roti hidup. Akulah pintu. Itu adalah ungkapan atau penyebutan diri Yesus yang mau menunjukkan keilahiannya bahwa dia adalah Allah. Pertanyaannya, mengapa dia harus datang ke dunia? Saudara-saudara, kedatangannya ke dalam dunia itu adalah satu keniscayaan. Satu keniscayaan artinya satu keharusan untuk menggenapi semua janji Bapa. Bahwa tanpa kedatangannya, tanpa kedatangan Kristus, tidak akan ada penebusan. Manusia akan tetap berada di dalam kegelapan. Sebab dunia tidak pernah bisa memberikan jalan keluar kepada manusia berdosa. Manusia tidak pernah bisa memberikan solusi untuk manusia bisa keluar dari kegelapan. Yang ada adalah manusia makin lama makin terperosok ke dalam kegelapan. Makin jatuh ke dalam dosa. Maka kedatangan Kristus itu menjadi sesuatu yang niscaya, yang keharusan. Tanpa kedatangan Kristus kita semua pasti akan binasa. Tapi juga sekaligus jikalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16, kita lihat di sana bahwa kedatangannya itu merupakan bukti kasihnya. Bahwa Allah itu adalah kasih. Selain bahwa Allah itu adalah adil. Keadilannya membuat manusia berada di bawah penghukuman karena dosa. Tetapi kasih yang begitu besar, ini merupakan anugerah yang agung bagi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini merupakan anugerah yang terbesar bagi kita sebagai orang yang percaya. Kedatangannya merupakan inisiatif Allah sendiri. Bukan karena kebaikan manusia, bukan karena usaha kita, bukan karena jasa kita. Nah, ini hal yang sangat mendasar, ini hal yang sangat penting. Bahwa pertama, manusia berada dalam kegelapan dunia, tapi yang kedua, Allah Sang Terang datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menebus manusia, untuk menyelamatkan manusia. Maka yang ketiga ini menjadi penting bagi kita sekalian. Respons manusia terhadap Allah Sang Terang. Ini yang ketiga. Ketika berita tentang Yesus Sang Terang disampaikan oleh Yohanes di dalam pasal 1.
maka terdapat dua respons yang berbeda. Ada kelompok yang menolak dan ada yang menerima. Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ada kelompok yang menolak dan ada yang menerima. Nah, kita bisa lihat contoh di dalam Yohanes pasal 3. Di dalam Yohanes pasal 3, jikalau kita baca mulai dari ayat 1, maka di sana dikisahkan tentang seorang bernama Nikodemus yang datang pada Yesus pada malam hari. Siapa dia? Dikatakan di dalam ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi dia adalah seorang Farisi, dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dia seorang rabi, seorang guru yang ternama. Dia seorang pejabat yang disegani. Tetapi dia ingin bertanya, ataukah bisa dikatakan menguji Yesus sang guru agung tentang kepastian kerajaan Allah. Lalu Yesus mengajar dia tentang kelahiran kembali secara rohani. Dan Yesus berkata, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus mau menegaskan bahwa kelahiran kembali, born again, kadang disebut sebagai kelahiran baru, kelahiran dari atas oleh Roh Kudus, itu merupakan syarat masuk surga. Namun apa yang terjadi? Ternyata Nikodemus pada saat itu menolak. Dia tidak percaya. Dia tidak merespons dengan baik. Dia malah bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Saudara yang terselam Tuhan, Nikodemus mulai berargumen dengan pengetahuannya, dengan kepintarannya. Tetapi ternyata argumennya tidak memuaskan, argumentasinya tidak membawa dia kepada kepastian keselamatan. Jadi apa yang kita lihat di sini? Pengetahuan, jabatan keagamaan, popularitas tidak pernah menjamin kepastian masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya dengan kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kuduslah seseorang bisa bertobat dan beriman, percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali secara rohani, jangankan masuk melihat kerajaan Allah pun tidak bisa. Ini jelas ditegaskan oleh Yesus. Ya memang menurut catatan kalau kita perhatikan Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42, hal itu mengindikasikan bahwa Nikodemus pada akhirnya datang dan percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 19. Jadi saudara, apa yang dirindukan, apa yang diharapkan oleh Tuhan dari manusia, tentu adalah pertobatan, respons terhadap kedatangannya, respons terhadap firman Tuhan. Manusia yang sudah berdosa, dia perlu dilahirkan kembali secara rohani. Dan itu hanya terjadi satu kali saja. Tidak perlu lahir berulang-ulang kan? Kita juga lahir secara fisik satu kali, secara rohani satu kali. Dan itu adalah karya Roh Kudus yang bersifat supranatural, yang melampaui alam, melampaui kemampuan manusia. Dan Roh Kudus mengerjakannya di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Dan ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kuduslah yang mendiami hati kita. Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya dan terima Kristus, maka Yohanes 1 ayat 12 berkata, kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan puji Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Jadi orang yang sudah dilahirkan kembali, diangkat menjadi anak Allah, artinya dia sudah dikeluarkan atau dipisahkan dari kegelapan dunia.
dan dia sekarang menjadi milik Allah. Dikhususkan bagi Allah. Kalau kita sudah menjadi milik Allah, tentu kita mewarisi kerajaannya. Amin. Dan ini menjadi satu jaminan bagi kita. Jadi, jikalau seseorang mau terlepas dari dunia yang gelap, dari kuasa dosa, maka tidak ada pilihan lain kecuali bertobat. Bertobat artinya berpaling dari dosa, meninggalkan dosa, dan sekarang mengarah kepada Kristus di dalam iman yang sejati. Maka di sanalah kita akan mengalami terang yang sesungguhnya. Di sanalah kita akan mengalami satu pembaruan. Di dalam Yesus Kristuslah kita mengalami jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal. Apa yang merupakan kesimpulan dan aplikasi bagi kita? Sekali lagi bahwa Allah adalah terang yang sejati. Bahwa Dia sudah datang ke dunia melalui inkarnasi di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah terang dunia. Ketika seseorang percaya dan terima Yesus, maka manusia yang tadinya berada di dalam kegelapan dunia, maka dia sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa Yesus Kristus, sekali lagi, kita akan mengalami kebinasaan. Karena tanpa Yesus tidak ada penebusan. Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Ini yang disebut dengan istilah eklesia atau gereja. Kita sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ketika kita sudah dalam Kristus, maka kita menjadi anak-anak terang. Maka Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Maka seseorang yang sudah di dalam Kristus tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tidak lagi dikendalikan oleh dosa. Tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tetapi dia akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan di dalam terang. Sebagaimana pembacaan kita. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menunjukkan bahwa kita memang berbeda dengan dunia ini. Kita bukan milik dunia, kita tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, tapi kita menjadi milik Allah. Kita sekarang menjadi anak-anak terang, maka mari kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan terang. Jangan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tidak lagi kompromi dengan dosa, tetapi mari kita tetap menjaga kekudusan hidup. Karena orang-orang yang sudah dikuduskan, artinya memang harus selaras dengan kehendak Allah. Kita dikuduskan artinya dipisahkan dari dunia. Dan sekarang kita dikhususkan untuk hidup bagi Tuhan. Selamat menjadi anak-anak terang. Jadilah terang bagi dunia ini, supaya Bapa dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami dan juga melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, baik persembahan syukur, persepuluhan, persembahan untuk pembangunan. Mari kita membawa persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita memuji Tuhan bukan karena upahmu. Persembahan bisa dikirimkan melalui rekening gereja. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya bersyukur. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita masuk dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kuduskanlah persembahan kami untuk boleh dipakai dalam pekerjaan mulia di tengah-tengah jemaat-Mu, khususnya di tengah jemaat Popu Kris Kota Wisata. Tuhan memberkati semua jemaat yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian di dalam keluarga, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam segenap pelayanan yang ada. Bapa di surga, terima kasih juga untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami dan juga ibadah-ibadah yang dilakukan di berbagai gereja di muka bumi ini. Biarlah firman-Mu diberitakan dan banyak orang yang diteguhkan, bahkan banyak orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati para misionaris yang ada di garis depan, sehingga mereka tetap di dalam kuasa Roh Kudus. Mereka diberikan hikmat dan keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berkati keluarga Pak Charles ya Tuhan, yang ada di Kamboja. Tuhan lindungi, Tuhan jaga dan pakai terus mereka menjadi garam dan terang, memberitakan Injil-Mu di Kamboja. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalamnya juga masih banyak suku-suku yang belum terjangkau. Doa kami supaya kiranya oleh anugerah Tuhan, ada gereja-gereja, ada hamba-hamba Tuhan yang memiliki hati dan kesempatan untuk masuk ke suku-suku yang belum terjangkau, untuk melayani mereka secara holistik, baik secara jasmani, terutama secara rohani. Berkati pemerintah kami, supaya mereka tetap di dalam kesetiaan, terus memimpin negara ini, membangun negara ini, juga dalam program mengatasi pandemi COVID, vaksinasi yang terus berlangsung, kiranya Tuhan tolong, semua dapat berjalan dengan lancar. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua anggota jemaat, kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan iman dari anak-anak kecil, bahkan bayi, balita, remaja dan pemuda, orang tua dan lansia. Tuhan memelihara supaya mereka tetap hidup di dalam kesetiaan. Untuk semua yang sudah lanjut usia, berikan kekuatan, kesehatan, berikan keteguhan iman, dan pakai mereka menjadi teladan, menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah masyarakat.
Kami berdoa untuk anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, membutuhkan kesembuhan dan pemulihan. Kami tetap doakan untuk Opung Maratur Panggabean, untuk Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, juga untuk Bapak Priska Pelealu, Adik Mikael Tirtawinata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Opung Cindy, Bapak Sumiharjo Pak Pahan, Putri Agape, Eyang Muji Rahayu, Ibu Posma, Eci dan Erwin, Samuel Merpaung, Pak Dedi, Saudara Herik, juga Opung Maruli Silalahi yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya berkenan memberikan kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Yesus, terutama memberikan mereka kekuatan iman. Doa kami juga untuk Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan dan anak SLB Kiriakon. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberikan mereka keteguhan iman dan terus memakai mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk beberapa anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur. Untuk saudari Mei Liana Wijaya, adik Immanuel Galviano Siregar, saudari M. Erin Sinaga, Bapak Agustinus Widyo Mantoro. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi keluarga dan juga sesama. Pakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Satieli Sebuah dan Ibu Siti Nur Laila yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak mereka, memberkati usaha ataupun pekerjaan mereka, sehingga kehidupan mereka senantiasa hidup di dalam kecukupan dan senantiasa bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Gereja Pokpuk Kota Wisata dalam segenap pelayanan. Tuhan memberkati para pendeta, Tuhan memberkati semua majelis, dan biarlah kami sama-sama membangun kerajaan-Mu. Dan kami sama-sama melakukan tugas kami dengan penuh sukacita. Tuhan, terpujilah Engkau, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri bersama-sama dan kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian penutup. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat, silakan duduk dan kita bersyukur ibadah kita sudah selesai dengan baik. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Dan kami ingatkan bahwa minggu depan kita akan ibadah juga dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan sehingga dengan demikian kita tetap dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan, ini